Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Lingkar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Jadi kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kewaspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan dan berikut rangkuman berita Kriminal Sepekan selengkapnya. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas di bawah tempat tidur sebuah kamar hotel di kawasan Kota Lama, Semarang. Diduga korban tewas dibunuh dan sengaja disembunyikan di bawah tempat tidur. Seorang wanita tanpa identitas ditemukan tewas di kamar hotel yang berada di Jalan Empu Tantular, Kota Semarang. Saat ditemukan, korban berada di kolong tempat tidur dengan posisi telungkup oleh karyawan hotel. Diduga korban tewas dibunuh dan sengaja disembunyikan di bawah tempat tidur. Menurut karyawan hotel, korban diketahui menginap sejak hari Selasa dan seharusnya check out pada hari Jumat. Petugas yang curiga dengan keberadaan korban kemudian membuka kamar dengan menggunakan kunci cadangan. Awalnya petugas tidak melihat keberadaan korban di dalam kamar, namun saat petugas kebersihan hotel akan membersihkan kamar, mendapati bau menyengat dan mendapati korban di bawah tempat tidur. Jam 1 kita buka-buka, ternyata dikunci, kita biarkan semalam, tadi pagi baru dibuka pakai kunci duplikat, tapi cuma nggak lihat ke bawah, bau aja terus turun. Siangnya baru rumbai, mau bersihkan kok bau menyengat, panggil temen baru kelihatan ada jenazah. Itu cowok apa cewek, Bu? Saya nggak tahu, tadi lihat itu kayaknya cewek. Di mana, di kasur apa di bawah? Di bawah kolong tempat tidur. Polisi yang mendapati laporan kemudian melakukan olah tempat kejadian dan meminta keterangan saksi termasuk karyawan hotel. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad korban kemudian dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara. Terkait penemuan jasad wanita di bawah kasur, saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Semarang, Hidupan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, tersangka pembunuhan wanita yang ditemukan di kolong tempat tidur hotel di kawasan Kota Lama, Semarang ditangkap di Terminal Boyolali oleh anggota Polrestabes Semarang. Tersangka Eko Prasetyo pembunuhan wanita diketahui bernama Nadia Juni Setia Utami, warga Candisari, Kota Semarang, yang mayatnya ditemukan di kolong tempat tidur di sebuah hotel di kawasan Pasar Johar, Semarang, ditangkap petugas reserse kriminal Polrestabes Semarang dalam pelariannya di Terminal Boyolali. Tersangka Eko Prasetyo diketahui merupakan pedagang cilok di sekitar tempat tinggalnya di Kaliwung, Kabupaten Semarang. Alasan tersangka menghabisi korban lantaran sakit hati karena booking melalui daring berbeda dengan kenyataannya. Sakit hati karena yang korban itu ngomong dengan nada tinggi. Sampai niki wong lanang order mie cetok mas rame-rame wong. Apa ya, ulangi? Sampean ini wong lemu order mie cetok mas ora menak-menaki wong. apa artinya? Orang kamu itu orang Oh, Terus habis kamu dengar, terus langsung diapain mas korbannya ini? Korban masuk ke kamar mandi, mau keluar, terus saya dorong sambil saya cekik. Kapolres Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan tersangka ditangkap di sebuah warung di Terminal Boyolali saat akan melarikan diri. Hal ini setelah petugas melakukan penyelidikan dengan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi termasuk petugas hotel. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil pemeriksaan serta barang bukti ditemukan, tersangka akan dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan Lingkar TV. Pemirsa, Polda Jawa Tengah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan ruda paksa terhadap kakak beradik di Kabupaten Purworejo. Polda Jawa Tengah pun berkomitmen akan mengusut tuntas kasus ruda paksa yang diduga melibatkan belasan pemuda tetangga korban tersebut.
Setelah melalui tahapan penyelidikan, Polda Jawa Tengah akhirnya menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus ruda paksa terhadap kakak adik berinisial K dan D di Kabupaten Purworejo. Wakapolda Jawa Tengah Brigadir Jenderal Polisi Agus Suryo Nugroho dalam rilis kasus di Kota Semarang pada 11 November 2024 menyatakan kasus ini ditangani dalam 2 laporan polisi yang terpisah. Dalam kasus dengan korban K, polisi menetapkan tersangka berinisial PAP dan FMR. Sementara untuk laporan dengan korban D, polisi menetapkan tersangka berinisial AIS. Agus Suryo menambahkan jumlah tersangka dalam kasus ruda paksa yang diduga melibatkan belasan pemuda tetangga korban tersebut dimungkinkan masih akan bertambah, mengingat proses penyelidikan masih terus dilakukan. 44 dan 45 di Purworejo sudah kita tangani secara profesional, yakin bahwa Polda dan penyidik itu akan melaksanakan dengan transparansi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Hoiri Fauzi berharap kepada pihak kepolisian agar menangani perkara ini dengan tuntas. Arifatul Fauzi pun mengimbau kepada masyarakat jika melihat, mendengar atau mengalami adanya kekerasan, khususnya kekerasan seksual, dimohon segera melapor kepada polisi. Ia pun mengajak kepada keluarga agar lebih memprioritaskan pola asuh terhadap anak, sehingga anak-anak tidak terpengaruh hal-hal negatif. Kami, karena salah satu tugas kami adalah melindungi ya, hak anak supaya terpenuhi dan proses hukum tetap berjalan sebagaimana adanya, sebagaimana peraturan perundang-undangan. Atas kasus ini, ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual. Sebelumnya, peristiwa dugaan kekerasan seksual yang terjadi pada kurun waktu 2022 hingga 2023 tersebut sempat tidak dilaporkan ke polisi karena pihak keluarga korban dan pelaku menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan yang difasilitasi oleh perangkat desa setempat. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Data kalau ada sekitar 130 besar dan kecil ini termasuk kecil, yang sesuai dengan perda yang harusnya ditarik pajak. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Seperti itu, jadi anak seumur itu kan memang sedang mencari jati diri. Database-nya sudah kerekod bahwa dia itu pernah berhadapan dengan hukum. Dan kalau misalnya izin semudah itu, daerah kan kacau gimana dia akan mengatur wilayahnya kan. Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus.
kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Analisis mendalam, liputan eksklusif dan fakta-fakta terkini dari kejadian kriminal di sekitar Anda. Semua terangkum dalam satu program yang tidak boleh Anda lewatkan. Bersama Puji Lestari, saksikan Kriminal Sepekan setiap Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV, solutif dan terpercaya. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya. Bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang didakwa menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan JPU Kejar Korsel dalam sidang tuntutan Senin 11 November kemarin. Meski dituntut bebas, JPU meyakini Supriyani melakukan penganiayaan tersebut. Sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan murid SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan oleh guru honorer Supriyani kembali dilanjutkan dengan materi sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Ando Olo Senin 11 November. Dalam sidang tersebut, guru Supriyani dituntut bebas dari dakwaan penganiayaan anak polisi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau JPU Kejari Korsel. Meski dituntut bebas, dalam tuntutan yang dibacakan JPU yang juga sebagai Kepala Kejari Konawe Selatan itu meyakini Supriyani melakukan pemukulan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi. Menurut JPU, penganiayaan itu terjadi di antara pukul 8 hingga pukul 10 pagi saat korban tengah mengikuti pelajaran tematik di kelas 1A. Meski begitu, JPU berpendapat penganiayaan yang dilakukan Supriyani bukan tindak pidana lantaran terjadi secara spontan dan tanpa bisa dibuktikan adanya niat jahat. 1.
menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah Polri. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, ini menurut kami juga sesuatu yang aneh ya. Karena bagaimana seseorang misalnya dinyatakan bersalah tidak ada mens reanya di situ kan. Nah, kalau kita ingin melepaskan atau membebaskan seseorang dari suatu perbuatan kan cuma dalam KUHP kan cuma ada dua, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah, ini kan tidak jelas bahwa tidak ada mens rea itu tidak masuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Jadi saya pikir kontradiktif antara apa yang rangkaian tuntutan tadi dengan kesimpulan akhir. Kuasa hukum Supriyani, Andi Darmawan, mengaku aneh dengan pertimbangan jaksa penuntut umum meski dituntut bebas. Pihaknya menyatakan keberatan dan akan melakukan pledoi. Pemirsa, konstruksi hukum yang diambil oleh Kejagung Republik Indonesia dalam menjerat Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016 Thomas Lembong dinilai publik masih banyak masalah. Menyikapi hal tersebut, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Abdul Qohar menegaskan tengah mengikuti proses pra-peradilan terhadap Tom Lembong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan langkah penyidikan bergantung pada hasil pra-peradilan tersebut. Konstruksi hukum yang diambil oleh Kejaksaan Agung dalam menjerat Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau yang akrab disapa Tom Lembong dinilai publik banyak masalah. Salah satu yang diyakini oleh publik yakni hanya Tom Lembong yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula. Sedangkan menteri-menteri pada periode 2016 hingga 2024 belum diperiksa oleh penyidik kejaksaan. Menyikapi opini tersebut, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar saat konferensi pers di Jakarta Selasa 12 November menegaskan pihaknya saat ini hanya fokus pada penyidikan yang sedang berjalan. Terkait fakta-fakta ataupun opini publik yang tengah berkembang, Kejaksaan meyakini akan bergulir di persidangan. Dan terakhir saya mendengar ada prapit. Nah, jadi kita ikuti saja dulu ya. Kita ikuti. Karena sampai hari ini kita belum terima surat pemberitahuan dari pengadilan. Jadi untuk penyidikan kita ikuti perkembangannya seperti apa. Nanti pada saatnya sama-sama kita lihat tentunya nanti dalam proses persidangan. Qohar menambahkan Kejagung baru-baru ini telah memeriksa 2 orang saksi yang merupakan mantan anak buah Tom Lembong saat masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kedua saksi yang diperiksa pada 11 November tersebut adalah SH, selaku Kasubdit Hasil Industri pada Direktorat Bahan Pokok dan Strategis tahun 2015, serta SA selaku Dirjen Kemendak pada tahun 2016. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Data kalau ada sekitar 130 besar dan kecil ini termasuk yang sesuai dengan perda yang harusnya ditarik pajak. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Seperti itu, jadi anak seumur itu kan memang sedang mencari jati diri. Database-nya sudah kerekod bahwa dia itu pernah berhadapan dengan hukum. Dan kalau misalnya izin semudah itu, daerah kan kacau gimana dia akan mengatur wilayahnya kan. Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah,
ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Analisis mendalam, liputan eksklusif dan fakta-fakta terkini dari kejadian kriminal di sekitar Anda. Semua terangkum dalam satu program yang tidak boleh Anda lewatkan. Bersama Puji Lestari, saksikan Kriminal Sepekan setiap Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV, solutif dan terpercaya. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya. Bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menjalankan Astacita 100 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menggelar operasi peredaran rokok ilegal. Operasi demi melindungi penerimaan negara dari sektor cukai ini mengamankan sebanyak 7.677.400 batang rokok ilegal berbagai merek.
Aparat kepolisian resor Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menyita jutaan batang rokok ilegal dari hasil operasi yang digelar selama 1 bulan. Operasi bersama aparat Bea Cukai yang menyasar pedagang maupun tempat-tempat yang menjual rokok di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya itu totalnya mengamankan sebanyak 436.359 pak berisi 7.677.400 batang rokok ilegal berbagai merek. Kepala Polres, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Ajung Komisaris Besar Polisi AKBP William Cornelis Tanasale, Senin 11 November menjelaskan, mayoritas rokok yang diamankan tidak dilekati pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu. Adapun kerugian negara yang diperkirakan mengalami kerugian negara dari pendapatan negara dari cukai adalah sebanyak kurang lebih 10 miliar sampai dengan 20 miliar dalam sekali kegiatan. Operasi peredaran rokok ilegal digelar Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya bersama Bea Cukai setempat, menindaklanjuti Asta Cita 100 Hari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Khususnya demi melindungi penerimaan negara dari sektor cukai yang disebabkan oleh peredaran rokok ilegal. Pemirsa, PSDKP Lampulo memusnahkan belasan alat tangkap ikan ilegal berupa mini trawl, outer boot, fin, dan alat tembak ikan dengan cara dibakar. Kepala PSDKP Lampulo, Sahono Budianto, menilai masih banyak nelayan Aceh yang menggunakan alat tangkap ilegal. Patroli rutin akan terus digelar guna memantau aktivitas nelayan di wilayah tersebut. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Lampulo memusnahkan 15 alat tangkap ikan terlarang berupa jaring mini trawl, serta alat pendukung seperti papan pembuka trawl atau outer boot, kaki katak selam, dan tembak ikan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Alat tangkap yang dimusnahkan tersebut didapat dari hasil patroli dan penyerahan sukarela dari nelayan Aceh sejak Januari hingga November 2024. Pemusnahan alat tangkap tersebut merupakan komitmen PSDKP Lampulo dalam memberantas penggunaan alat tangkap ikan terlarang dan tidak ramah lingkungan, sejalan dengan program ekonomi biru dan penangkapan ikan terukur berkelanjutan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala PSDKP Lampulo, Sahono Budianto, menilai masih banyak nelayan Aceh yang menggunakan alat tangkap terlarang, terutama di wilayah perairan Kabupaten Aceh Barat, sehingga membuat PSDKP Lampulo gencar menggelar patroli rutin di perairan tersebut. Di samping itu, Sahono juga meminta para nelayan tidak lagi menggunakan alat tangkap ilegal sebab dapat merusak habitat ikan. Kami dari pengawas perikanan melakukan pendekatan restoratif justice dalam hal ini, sehingga pada saat kami melakukan operasi pengawasan, kami memeriksa beberapa kapal yang di Aceh Barat, sehingga untuk penanganannya alat tangkap mini trawl diserahkan secara sukarela kepada pengawas perikanan Pangkalan PSDKP Lampulo. Sementara untuk kapal pemilik atau nahkoda atau pawangnya, kita minta mereka kembali ke pelabuhan Pangkalan. Selain memusnahkan alat tangkap ilegal, PSDKP juga menyerahkan 3 unit kompresor berserta silang yang merupakan barang bukti hasil pengawasan. Masing-masing unit kompresor diserahkan kepada Daya Likau Rahma, SMK Negeri 4 Banda Aceh, dan SMK Negeri 1 Labuan Haji. Kompresor tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran siswa di sekolah. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Saya Puji Lestari, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Saksikan terus Kriminal Sepekan setiap hari Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.